Tanaman adalah makhluk hidup yang sama dengan manusia, membutuhkan air dan nutrisi. Cuman tanaman mulutnya tidak melalui seperti kita manusia, tapi melalui akar. Jadi mulut tanaman adalah akar, di mana air dan nutrisi masuk melalui akar rambut. Seperti pemirsa bisa lihat, air dan nutrisi melalui akar rambut masuk ke epidermis, korteks endodermis, perisikkel, baru masuk ke xilem, langsung naik ke atas ke jaringan tubuh yang lain. Melalui air hujan atau penyiraman, tanaman akan mendapatkan suplai oksigen dan air yang akan disimpan di tanah, yang selanjutnya akan diberikan pelan-pelan melalui akar, dan juga memberikan media hidup untuk mikroba fungsional untuk berkembang biak dengan baik di sekitar akar. Dengan demikian, akar dapat tumbuh maksimal ke arah bawah maupun ke arah samping. Memperbaiki sifat fisik tanah sebetulnya sudah dilakukan oleh petani dengan mencangkul, yang mendapatkan kedalaman cangkul 15 cm, dengan menggunakan sapi atau kerbau mendapatkan kedalaman 25 cm, dan dengan traktor mendapatkan kedalaman 30 cm. Artinya, pengolahan tanah hanya bisa memperbaiki sifat fisik tanah antara 15 sampai 30 cm. Padahal kedalaman akar padi sampai panen itu bisa mencapai 1 sampai 2 meter. Kedalaman akar jagung juga sama, 1 sampai 2 meter. Kedalaman akar cabai sampai 60 cm. Kedalaman akar tomat juga 30 sampai 60 cm. Hingga ada lapisan keras di bawah batas bajak yang tidak tersentuh oleh perbaikan fisik melalui olah tanah secara mekanis. Dan akar akan tumbuh menyamping, bahkan pertumbuhannya terbatas karena ketidakmampuan menembus tanah yang keras tersebut, sehingga tanahnya walaupun berpasir, tapi dia sifat fisik tanahnya sangat buruk. Ikut saya tunjukkan tanah di bawah garis bajak yang gembur sama tidak. Yang gembur, udara dan air akan bisa turun ke bawah, sedangkan yang keras tidak bisa turun ke bawah. Ini bisa kami tunjukkan hasil aplikasi Puca Madu, di mana tanaman yang gembur itu airnya tidak sampai menggenang karena bisa mengalir ke bawah. Sebaliknya, tanah yang keras terlihat airnya tergenang, menggenang karena air tidak dapat turun ke bawah, terutama yang di bawah garis bajak dari tanah yang keras sebelumnya. Inilah akibat dari kekurangan pengolahan tanah menggunakan mekanis, hanya sampai bisa memperbaiki fisik tanah di. Dengan demikian, pertumbuhan akar di tanah yang gembur akan sampai ke bawah seperti pemirsa lihat di tabel, dan pertumbuhan akar yang di tanah keras akan terbatas di garis bajak karena akar tidak mampu menembus tanah yang keras di batas bajak. Untuk hal tersebut banyak ditemui di tanaman padi sawah yang rentan roboh. Hal tersebut karena kekuatan akar kurang menghujam ke bawah, dan pertumbuhan generatifnya juga kurang maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan produktivitas yang tidak maksimal karena volume akar pada umur generatif
tidak maksimal, sehingga nutrisi pada umur generatif juga kurang maksimal, sehingga hasil panennya juga kurang maksimal. Tunjukkan biomasa akar yang menggunakan pucak madu yang tanahnya bisa gembur, biomasanya lebih banyak daripada pada tanaman yang kontrol. Biomasanya lebih sedikit karena dibatasi oleh kekerasan tanah di bawah batas budget. Produksi biofilm dan selanjutnya dilepaskan ke tanah yang akan mengagregat partikel tanah yang lebih kecil menjadi lebih besar. Seperti pemirsa bisa lihat di tayangan, dari partikel tanah yang kecil akan disatukan menjadi bentuk yang agregat yang lebih besar, sehingga tanahnya bisa menjadi lebih gembur. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa bahan aktif pucak madu mampu mengagregat partikel tanah menjadi lebih besar, sehingga akan memberikan ruangan atau celah bagi akar rambut untuk menembus ke bawah, dan juga akan memberikan ruangan rongga untuk oksigen dan juga nutrisi. Dengan demikian akar akan tumbuh dengan maksimal, seperti yang akan disampaikan oleh Haji Yuli dari Cikalong Wetan, Jawa Barat. Jadi saya salutnya pucak madu itu gini Pak, jadi ke akar dulu Pak. Ke akar dulu ya. Ke akar. Makanya saya sudah dibanding yang pakai pucak madu yang enggak pas disabut. Jadi yang pakai pucak madu mah akarnya itu lebat ya Pak ya. Ya umur 1 minggu lah. Umur 1 minggu tuh akarnya lebat. Kelihatan Pak putih-putih itu akar mayangnya itu. Kalau yang dengan akar tumbuh maksimal seperti pada tanaman padi, maka akan memacu pecah tunas yang baru dalam sebagai tunas awal dari batang, sehingga batang dalam satu rumpun akhirnya tumbuh dengan cukup banyak seperti di tayangan. Perbedaan antara yang di aplikasi pucak madu dengan kontrol sangat jauh. Hal tersebut karena pertumbuhan akar yang di aplikasi pucak madu lebih maksimal. Dia tidak dikasih pupuk puncak madu. Anakannya itu cuman ada 13. Jadi selamat pagi, salam sehat dari Mengui. Hari ini Kamis 20 April 2023. Ini perkembangan cabai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan akar akan sangat menentukan pertumbuhan di atas akar seperti batang, daun, dan buah. Akan tetapi pertumbuhan daripada akar akan sangat dipengaruhi oleh kondisi tanahnya atau kesuburan tanahnya. Kegemburan tanah adalah sebagian daripada kriteria bahwa dikatakan tanah itu subur, tapi kegemburan sangat menentukan dari pertumbuhan tanaman. Demikian tayangan yang bisa saya sampaikan, di mana pucak madu mampu memperbaiki sifat fisik tanah secara biologi dan ke arah vertikal dan horizontal, mengikuti kelembapan daripada air yang ada di dalam tanah. Terima kasih.